Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Faka Primadani akan menjelaskan tentang fungsi dan prinsip koperasi. Koperasi, gotong royong dan tolong menolong. Koperasi di sini mengandung makna kerjasama. Ada juga mengartikan menolong satu sama lain. Arti kerjasama bisa berbeda-beda tergantung dari cabang ilmunya. Koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi politik, dan fungsi etika. Selanjutnya, gotong royong. Menurut Mobiarto, gotong royong adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Tolong menolong. Menurut Mobiarto adalah tolong menolong atau membantu menunjukkan pada pencapaian tujuan perorangan. Gotong royong dan tolong menolong lebih bertujuan sosial, bukan bertujuan ekonomi. Koperasi mempunyai tujuan ekonomi yang lebih konkret. Selanjutnya ada pengertian koperasi. Di sini ada beberapa pengertian atau definisi menurut ILO atau International Labour Organization. Yang kedua definisi Santiago, definisi Doren, definisi Hatta, definisi Munker, dan definisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Ini kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Yang pertama di sini definisi International Labour Organization. Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu koperasi adalah perkumpulan orang-orang. Yang kedua, penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan. Yang ketiga, terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Yang keempat, koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis. Selanjutnya, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, anggota koperasi menerima risiko dan manfaat secara seimbang. Definisi menurut Arifina Caniago. Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Selanjutnya definisi menurut Duren. There is no single definition for cooperative, which is generally accepted, but the common principle is that cooperative union is an association of members, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of common economic objective. Definisi Hatta atau Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Selanjutnya definisi Munker. Koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan urus niaga secara kumpulan yang berasaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong. Definisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, di sini terdapat 5 unsur koperasi di Indonesia. Yang pertama adalah koperasi adalah badan usaha atau business enterprise. Koperasi adalah badan kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi. Yang ketiga, koperasi Indonesia, koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Yang keempat, koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat. Dan yang kelima, koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Apa sih tujuan koperasi? Di sini akan kita bahas sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 yang berbunyi koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk fungsi koperasi di sini adalah untuk alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Lalu alat pendemokrasian ekonomi nasional, sebab koperasi merupakan salah satu wadah untuk menghimpun kekuatan ekonomi yang lemah. Selanjutnya sebagai salah satu urat nadi perekonomian di Indonesia. Fungsi yang terakhir sebagai alat pembina masyarakat untuk memperkokoh kehidupan dan kedudukan ekonomi bangsa Indonesia.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 tentang fungsi koperasi. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai suku gurunya. Kemudian, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Untuk prinsip-prinsip ekonomi, di sini ada prinsip Munker, prinsip Rockdale, prinsip Rayfeisen, prinsip Herman Schulz, prinsip ICA, prinsip Koperasi Indonesia versi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, dan prinsip Koperasi Indonesia versi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Ini akan kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Untuk yang pertama ada prinsip Munker. Di sini adalah keanggotaan bersifat sukarela. Dalam prinsip Munker, keanggotaan itu bersifat sukarela. Kemudian keanggotaan itu terbuka sifatnya. Kemudian pengembangan anggota, identitas sebagai pemilik dan pelanggan, manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis. Oke, jadi dalam prinsip Munker terdapat koperasi sebagai kumpulan orang-orang, modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi-bagi, kemudian efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi dan perkumpulan dengan sukarela. Dengan selanjutnya, kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan, pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi dan pendidikan anggota terdapat dalam prinsip-prinsip Munker. Selanjutnya prinsip Rockdale, yaitu pengawasannya secara demokratis. Yang kedua, keanggotaan yang terbuka. Ketiga, bunga atas modalnya itu dibatasi. Jadi pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggotanya. Kemudian selanjutnya ada penjualan sepenuhnya dengan tunai. Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip anggota netral terhadap politik dan agama. Prinsip Rayfeisen. Prinsip Rayfeisen, swadaya. Yang kedua, daerah kerja terbatas. SHU untuk cadangan, tanggung jawab anggota tidak terbatas, pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan, usaha hanya kepada anggota, keanggotaan atas dasar watak bukan uang. Selanjutnya prinsip Herman Schulz. Sama seperti tadi swadaya, daerah kerja tidak terbatas, SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota, tanggung jawab anggotanya terbatas, pengurus bekerja dengan mendapatkan imbalan, kemudian usaha tidak terbatas, tidak hanya untuk anggota. Kemudian prinsip ICA, keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat. Oke, selanjutnya kepemimpinan demokrasi yang demokratis atas dasar satu orang satu suara. Selanjutnya, modal menerima bunga yang terbatas bila ada, SHU dibagi 3. Yang pertama cadangan, masyarakat, keanggota sesuai dengan jasa masing-masing. Untuk semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus, kemudian gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Prinsip atau sendi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 yang berbunyi sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia yang pertama. Yang kedua, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi. Yang ketiga, prinsipnya berbunyi pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota. Kemudian yang keempat, adanya pembatasan bunga atas modal. Selanjutnya, mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Usaha dan ketata-laksanaannya bersifat terbuka. Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip atas dasar percaya pada diri sendiri. Selanjutnya, prinsip koperasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Di sini keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan dan perkooperasian, kerjasama antar kooperasi. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.